Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Dei Flora Meonaru, NIM 2020-02-014. Saya adalah mahasiswa dari program studi PGSD. Sekarang saya berada di semester 6. Kali ini saya akan menyajikan hasil analisis pembelajaran di sekolah dasar untuk memenuhi UTS mata kuliah tematik. Baik, kita mulai dari sesi 2. Tugas di sesi 2 yaitu analisis terpadu dan pembelajaran tematik pada kurikulum merdeka. Kaitan pembelajaran terpadu dengan konsep kurikulum merdeka yang dicanangkan pemerintah saat ini mengusung pembelajaran yang mandiri. Pembelajaran tematik seperti yang kita tahu dalam kurikulum merdeka belajar merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Yang saya temukan di SDK Kisanata, guru sangat menekankan siswa untuk bisa belajar merangkum materi yang sudah diajarkan dari beberapa mata pelajaran dari buku AKM. Kita lanjut, sesi yang ketiga, analisis pembelajaran tematik dalam implementasinya pada kurikulum merdeka, serta masalah yang ditemukan di sekolah mitra, yaitu di SDK Kisanata. Pembelajaran tematik di SD melibatkan beberapa mata pelajaran. Dalam kurikulum merdeka belajar, modul yang digunakan beberapa tema biasanya digabungkan dengan mata pelajaran lain, seperti yang biasa digunakan guru kelas, yaitu menggunakan media ajar buku AKM. Masalah yang sering ditemukan adalah siswa masih sangat bingung dengan soal mata pelajaran dalam buku AKM karena digabungkan dengan beberapa mata pelajaran. Tugas sesi keempat yaitu analisis buku guru dan siswa. Dengan pengertian, buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan arti dari buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi. Dalam proses pembelajaran, salah satu penunjang utama adalah ketersediaan buku paket. Tujuan analisis ini adalah 1. Menganalisis kesesuaian isi buku, guru, dan buku siswa dengan SKL, KI, dan KD. Tujuan yang kedua adalah merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis. Baik, berikut akan saya tunjukkan beberapa analisis buku guru dan siswa. Baik, ini adalah salah satu contoh analisis buku guru. Di sini ada aspek-aspek yang dianalisis. Contohnya ada kesesuaian dengan SKL, kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD. Dan hasil analisis ini dibagi lagi menjadi tidak sesuai, sesuai sebagian, sesuai, dan tindak lanjut hasil analisis. Yang berikutnya, saya tunjukkan lembar kerja analisis buku siswa. Di sini ada bagian-bagiannya yaitu judul buku, kelas, jenjang, topik atau tema. Aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan SKI, kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD. Hasil yang dianalisis itu sama dengan buku guru, yaitu tidak sesuai, sesuai sebagian, sesuai, dan tindak lanjut dari analisis. Selanjutnya, sesi 5 melakukan analisis perencanaan pembelajaran di SD Mitra, yaitu di SDK Kisanata.
Perencanaan pembelajaran di SDK Kisanata melalui wawancara kepada kepala sekolah dan guru kelas. Di SDK Kisanata, saya diberikan kesempatan untuk fokus di kelas 4 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Saya diberikan kesempatan untuk observasi dan mengajar sesuai dengan modul ajar yang saya kembangkan. Selanjutnya, tugas di sesi 6. Analisis penilaian pembelajaran di SDK Kisanata. Dari data yang saya dapat, yaitu nilai setiap pertemuan mata pelajaran, nilai yang saya analisis kali ini yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa sudah mampu memahami pembelajaran 1 sampai tujuan pembelajaran 4 dengan nilai sumatif yang didapat adalah 7,5. Sesi yang ketujuh, yaitu sesi yang terakhir, penilaian perencanaan pembelajaran tematik. A. Melihat kompetensi yang akan dicapai pada kurikulum. B. Memilih alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dicapai. C. Mempertimbangkan kondisi siswa saat penilaian sedang berlangsung. Penilaian dalam pembelajaran tematik terpadu dilengkapi dengan berbagai format observasi, penilaian diri, portofolio, dan proyek. Bentuk-bentuk penilaian hasil belajar siswa yang direkomendasikan mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, dan yang terakhir adalah ujian sekolah. Baik, sekian saja